Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang selalu menjaga hidup kami, bahkan Engkau terus tuntun kami dalam perkenanan-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami semakin hari semakin ada di dalam perkenanan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau yang menerangi langkah-langkah kami, sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan seturut dan kehendak Tuhan. Bapa, urapi setiap kami malam hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi malam hari ini. Dan saya percaya ya bahwa setiap orang-orang yang terus rindu mencari Tuhan akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan dalam hidup ini perkenanan Tuhan itulah segala-galanya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Shalom, selamat malam Ibu, saya Ibu Dewi dari Jawa Tengah. Saya ingin memberi kesaksian atas kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan berikan buat kami sekeluarga. Saya mempunyai 2 orang anak, yang putra dan putri. Yang putra umurnya 2 tahun dan putri 15 tahun. Yang putra dan putri 15 dan 8 tahun. Anak saya yang kecil beberapa waktu yang lalu sempat mengalami demam. Baru 1 hari, tapi panasnya sangat tinggi sekali sampai pas pada malam hari dia seperti ada tanda-tanda mau kejang-kejang. Bahkan ngomongnya sudah ngaco dan terus tatapan bola matanya itu ke atas. Saya sempat bingung dan khawatir Bu waktu itu, karena hari sudah malam. Tapi puji Tuhan saya spontan menumpangkan tangan kepada kepala anak saya sambil saya bilang, Tuhan tolong anak saya, jangan sampai dia kejang. Setelah itu anak saya masih membuka mata sambil terus saya kompres dahinya, saya doakan. Dan puji Tuhan Bu, panasnya berangsur turun dan Tuhan menyembuhkan anak saya. Tadinya saya mau panggil suami untuk langsung bawa dia ke rumah sakit terdekat. Tapi saya selalu ingat dan mendengar khotbah-khotbah Ibu. Ibu sering berkata, jangan dikit-dikit cari dokter, dikit-dikit cari dokter. Dan sungguh Bu, pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan melimpah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Demikian Bu kesaksian dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie semakin luar biasa dipakai Tuhan. Dan terima kasih juga sudah memberkati kami melalui channel YouTube Ibu di Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur yang selalu saya ikuti. Tuhan memberkati. Amin saudara, puji Tuhan ya, benar. Jangan apa-apa dikit langsung rumah sakit, apa-apa dikit langsung dokter. Ya, firman Tuhan berkata, ya dengan iman ya kita berdoa, jangan panik minta petunjuk Tuhan. Karena apa yang kau takutkan itu akan menimpamu. Seringkali ketakutan itu membuat kita khawatir, takut, lalu akhirnya panik ya, dan kita kehilangan akal sehat. Tetapi ketika kita percaya, tenang ya, maka di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatan kita. Terima kasih Ibu Dewi, kesaksiannya luar biasa, Tuhan memberkati. Iya, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saudara, kemarin kita sudah sampai di Bilangan pasal 22, bagaimana Balak meminta Bileam untuk mengutuki Israel. Jadi kita tahu ceritanya, Balak itu Raja Moab. Ya, dia takut dengan bangsa Israel dan akhirnya dia memanggil seorang tukang sihir untuk mengutuki Israel. Tetapi ternyata Tuhan sanggup mengubahkan hati Bileam. Ya, sebagai seorang tukang tenun, dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan, bahkan mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat dia. Ketika pada akhirnya Balak menyuruh dia dibawa saudara ya ke Bukit Baal, itu bukit pengorbanan untuk Baal. Ya, dan itu berada di dekat Hesibon, ya di Dibon. Dan kita tahu bersama Bileam menempuh perjalanan 400 mil untuk berjalan ke negeri ya Moab, saudara. Dan ketika sampai di sana, Balak menyuruh Bileam kutuki bangsa itu. Tapi Bileam akhirnya mencari tuntunan Tuhan ya, dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kamu jangan mengatakan apa yang ada di hatimu atau suruhnya Balak, tapi kamu harus mengatakan hanya apa yang aku katakan itu yang boleh kamu katakan. Pada akhirnya saudara, ketika
Ya, sampai harinya Bileam itu justru dikatakan kemarin kita sudah baca, dia membacakan sajak, saudara. Dia berkata pada akhirnya apa? Bagaimanakah aku dapat menyumpahi, bagaimana aku dapat mengutuk ya satu umat yang tidak dikutuk oleh Tuhan. Aku tidak bisa mengutuk umat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, dari sini kita melihat bahwa nggak usah takut dengan niat-niat jahat orang, rencana-rencana jahat orang ingin mengutuk kita, karena kita percaya kalau Tuhan yang menyertai dan memberkati kita, maka tidak ada satupun kutuk yang akan menimpa kita asal hidup kita di dalam perkenanan Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana saudara, lalu akhirnya Balak itu marah. Ya, ketika itu ya kita akan lanjutkan sekarang saudara, kita tadi malam sudah sampai di pasal yang ke-10 ya. Dia berkata begini, siapakah yang bisa menghitung debu Yakub? Siapakah yang dapat membilang bondong-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Ayat yang ke-11, lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhku, aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Saudara bayangkan ya, jadi Balak merasa dia sudah menjemput, dia kirim pemuka-pemukanya orang-orang terhormat untuk menjemput Balak. Tapi ternyata pada akhirnya firman Tuhan katakan, ya di sini apa saudara? Yang Tuhan bilang, ya kamu hanya harus mengatakan apa yang aku katakan terhadap bangsa itu. Dan apa yang terjadi? Ya, Bileam benar-benar memberkati Israel. Dan Balak marah. Dia bilang, aku menjemput kamu. Ya, jauh-jauh aku menjemput kamu untuk menyumpahi, untuk mengutuki orang Israel. Tapi sebaliknya engkau malah memberkati. Saudara, dari kisah ini kita melihat kalau Tuhan sudah menetapkan berkatnya atas hidup kita, tidak usah takut. Orang mau kutukin kita, orang mau apain kita, berkat Tuhan itu tetap menjadi milik kita. Ayat yang berikutnya dikatakan 13, lalu Balak berkata kepadanya, baiklah pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat bangsa itu, dia katakan, ya. Dari sana engkau akan melihat bangsa itu, engkau akan melihatnya hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, jadi tetap sama saudara seperti yang biasanya yang kemarin ya. Bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Saudara, kita lihat tetap sama. Jadi ya Bileam datang dan berkata kepada Balak, dengar ya apa yang difirmankan Tuhan. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Saudara, kita itu kalau terima janji manusia belum tentu ditepati. Namanya juga manusia ya, kalau berjanji ya kalau ingat ditepati, kalau senang ditepati, kalau enggak ya enggak saudara. Tapi dia berkata Tuhan itu bukan manusia. Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Kalau manusia itu bisa berdusta tapi Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal karena ia sudah mau memberkati Israel. Dia tidak mungkin akan berubah dan ia akan melakukan firman-Nya dan tetap akan melakukannya.
Ya, dan Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dia bilang, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membaliknya. Siapa yang dapat membalikan perkataan Tuhan? Kalau Tuhan berkata bahwa orang itu diberkati, sekalipun 1000 kutuk yang diucapkan terhadap orang itu tidak akan sanggup mengubah perkataan Tuhan. Sebaliknya, kalau Tuhan berkata aku mengutuk, mau 1000 atau berapapun banyaknya orang yang melepaskan berkat, tidak akan bisa mengganggu gugat keputusan Tuhan. Saudara ingat, dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, dia Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Dikatakan di sana, saudara, ya ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membaliknya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Ayat yang ke-22, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Saudara, tidak ada mantra yang mampu menembus Yakub. Artinya apa? Sebagai orang percaya, orang benar, kita harus percaya tidak ada satupun mantra yang dapat menembus kita. Tidak ada satupun tenung yang bisa menembus orang-orang percaya. Ketika ada perlindungan Tuhan, apalagi engkau berjalan dalam kekudusan Tuhan, tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa menembus hidup kita. Bagian kita apa, saudara? Jaga hidup dalam kebenaran. Ya, karena Tuhan itu sanggup ya memberkati, melindungi orang yang ada dalam kebenaran. Tetapi dosa itu adalah celah membuat kita keluar dari perlindungan Tuhan. Dikatakan, lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Balak Raja Moab berkata, kalau engkau tidak mau mengutuk mereka, maka engkau tidak bisa juga memberkati mereka. Jangan sekalipun. Jadi saudara, Balak berpikir bahwa apa yang diucapkan Bileam itu yang terjadi. Balak lupa bahwa Tuhanlah yang berkedaulatan, Tuhanlah yang bisa memberkati, Tuhanlah yang bisa mengutuk. Bileam itu siapa? Dia hanya manusia. Makanya Balak menahan dia, berkata, kalau kamu tidak mau mengutuk dia, maka kamu jangan memberkatinya. Ingat, berkat di hidup kita bukan datang dari manusia, tetapi dari tangan Tuhan. Ya, jangan pernah bergeser iman kita, saudara. Lalu dikatakan di sana, ya, dia berkata begini, tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Ya, dia bilang semua hanya yang difirmankan Tuhan yang akan kuucapkan, tidak ada yang dari kata-kataku atau perkataan Balak. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Saudara, kita melihat di sini, saudara, ya, Balak membawa Bileam ke beberapa tempat dengan harapan apa? Dia mau mencoba merayu agar Bileam itu mau mengutuk bangsa Israel. Karena Balak berpikir bahwa perubahan pemandangan mungkin akan membantu juga mengubah pikiran Bileam. Tetapi ketika Tuhan yang pegang kendali, tidak ada yang bisa mengubah. Ya, namun perubahan lokasi tidak akan mengubah kehendak Tuhan. Kita harus belajar menghadapi segala persoalan kita, saudara. Berusaha melarikan diri dari masalah itu hanya menambah ya stres di hidup kita. Jadi bukan soal lokasinya. Balak berpikir kalau aku pindah di sini, pindah di sana, siapa tahu cara pandangnya berubah, keputusannya juga akan
akan berubah. Dengan kata lain apa saudara? Dimanapun engkau berada, sesulit apapun situasinya, kalau Tuhan yang pegang kendali, maka keputusannya adalah keputusan Tuhan. Jangan biarkan imanmu tergoncang hari-hari ini, tetaplah percaya, tetaplah berserah, dan tetaplah beriman bahwa Tuhan yang pegang kendali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami melihat bahwa kedaulatan Tuhan itu ada di hidup kami. Siapapun yang mencoba mengutuk kami percaya kalau berkat Tuhan yang menyertai kami, maka segala kutukan itu tidak akan pernah berarti. Tuhan, kami percaya hanya dalam tangan-Mu lah kami letakkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pelayanan, pekerjaan kami. Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada satu keadaan pun yang kami takutkan di hidup ini, sebab Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Jangan biarkan kami takut hari-hari ini. Jangan biarkan kami gentar. Jangan biarkan kami bimbang. Mungkin dengan keadaan, dengan tekanan-tekanan, dengan sumpah serapah yang orang lontarkan kepada kami. Hari ini kami perkatakan kepada jiwa kami, kepada keadaan kami, bahwa Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya saat Tuhan sudah memberkati, maka itu akan ditepati. Kami percaya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah anak-anak tebusan Tuhan, bahwa kami senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan, supaya berkat Tuhan tidak terhalang, supaya berkat Tuhan itu tercurah atas hidup kami. Ampuni kami Bapa atas segala dosa pelanggaran kami. Ampuni pemberontakan kami. Ampuni segala hal-hal yang kami lakukan mungkin tidak berkenan pada Tuhan. Hari ini kuduskan hidup kami agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Hamba berdoa Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan Tuhan, yang ikut bersama-sama di mesbah doa ini, dimanapun mereka berada. Kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah terhalangi oleh ruang dan waktu. Bapak yang sakit malam ini Engkau sembuhkan. Mereka yang berharap akan kesembuhan, mari angkat imanmu saudara. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan sanggup. Kami percaya Tuhan mampu. Tidak ada yang sanggup membatasi kuasa Tuhan. Malam ini kami berdoa segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit, kalau ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kalau karena dosa dan pelanggaran kami, ampuni kami Bapa. Mampukan kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Bapak, Engkau juga memberkati mereka yang rindu dan ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa. Bahkan hamba berdoa bagi setiap mereka menyaksikan dan ikut Tuhan di mesbah doa malam ini. Kalau mereka terikat dengan roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, apapun itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan semua ikatan-ikatan itu. Kami juga Tuhan memutuskan segala ikatan-ikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan roh-roh dunia, dengan perjudian, kemabukan, dengan narkoba, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, dengan apapun Tuhan yang mengikat anak-anak-Mu hari ini, kami lepaskan itu dalam nama Yesus. Yang terikat dengan game online, judi, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, yang tidak bisa melepaskan pengampunan, kami buang itu semua dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, intimidasi iblis, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Lepaskan setiap anak-anak-Mu Bapa. Bahkan hamba berdoa Tuhan, bagi setiap mereka yang terlilit dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja saat kami bertobat. Kami berdoa terjadi Tuhan, keuangan kami dipulihkan Tuhan, hutang-hutang kami dapat dilunasi, sebab Tuhan turut bekerja. Biar kebebasan keuangan terjadi dan kami boleh menjadi berkat.
Memberkati juga setiap mereka Bapa yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Bahkan kami mengangkat tangan malam ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa hujan pertobatan tercurah di atas Indonesia. Orang-orang bertobat, berbalik dari dosa dan kembali kepada kebenaran. Lawat Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus juga berdoa, bangkitkan di atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Tuhan terus bersihkan bangsa ini, bersihkan. Sebab kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa menjadi noda bagi bangsa. Kami berdoa, sucikan Indonesia. Berkati Tuhan bangsa ini, diberkati tanahnya, diberkati lautnya, sungainya diberkati, udaranya diberkati, pertaniannya diberkati, perkebunannya diberkati, peternakannya diberkati, pertambangannya diberkati, agar Indonesia boleh menjadi negara yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan tolong bangsa ini. Menjelang pemilu 2024 kami berdoa, kami menggagalkan segala niat-niat jahat orang, segala roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang akan pengenalan akan Tuhan di bangsa ini. Kami robohkan setiap tembok-tembok yang dibangun, segala roh-roh kerusuhan, pertikaian, kekacauan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memilih orang yang terbaik untuk menjadi kepala di atas bangsa ini Bapa, orang yang takut akan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan buat semua negara-negara yang ada di 5 benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati setiap bangsa-bangsa, orang-orang berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan berseru kepada nama Yesus. Mereka yang terus setia berdoa di mesbah doa, Tuhan memberkati. Yang beban berat Engkau berikan kelegaan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan Immanuel. And there I find you in the mystery.